Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini kita ketemu lagi di channel Klampis Irang 88. Kali ini kita akan membawakan cerita misteri dari narasumber kita, Mbah Gondrong ya. Di sini kisahnya tentang pendakian di Gunung Lawu ya, Mbah ya. Gunung Lawu. Di sini kita ada narasumber, sebelah kami ada Mbah Gondrong, juga dari tim kami sebelah Mas Irul ya, Mas Irul. Oke, kejadiannya bisa diceritakan Mbah? Kapan kejadian pengalamannya di pendakian waktu di Gunung Lawu? Itu kejadiannya pas waktu mengantar seseorang, enggak kami sebut namanya. Yang penting pas waktu mengawal seseorang untuk meminta mengawal, mengantar istilahnya, yang belum pernah ke sana. Nah, waktu itu saya mengawal dari belakang tuh. Setelah mengawal sampai dari pos 1 sampai pos 2 itu agak berjauhan sama yang saya kawal. Nah, setelah itu begitu agak jauh ada suara menjerit yang saya kawal itu, ternyata terus saya kejar itu, dia teriak, langsung saya kejar sampai di situ ada seekor babi kecil yang dari mulut sampai ekor itu ada peletnya putih. Nah itu begitu saya ambil itu hilang seketika, ndak ada gerakan seekor binatang. Itu dari keanehannya di situ. Nah setelah itu naik sampai ke puncak. Sebelumnya itu kejadiannya di Gunung mana? Di Gunung Lawu, di Gunung Lawu dulu ya, di Gunung Lawu. Terus setelah itu sampai ke puncak, kita nunggu orang itu yang saya kawal itu ritual di makamnya itu loh, makamnya Sunan Bromo, makamnya Sunan Lawu, Mbah Lawu ya, itu Mbah Lawu. Terus setelah itu pagi menjelang pagi itu pulang. Setelah pulang ke istirahat ke hotel Tawangmangun dulu. Setelah ke hotel Tawangmangun itu ada satu rombongan dari keluarga besarnya itu datang sore harinya datang. Setelah datang malamnya berangkat lagi ke gunung namanya Gunung Pringgondani istilahnya, lereng Gunung Lawu. Lerengnya nyambung rokok ya. Jadi ke lereng Gunung Lawu itu ada namanya Pringgondani, Gunung Pringgondani itu. Setelah itu saya ke sana mengawal lagi sama rombongan banyak orang lah istilahnya, banyak orang. Sampai di pertengahan itu mungkin banyak yang tahu daerah situ. Kalau orang-orang daerah situ tahu semua ceritanya. Nah, di situ ada pancoran 7, harus wudhu di situ satu persatu orang. Wudhu. Pancoran itu gunanya untuk apa ya? Pancoran ya saya kurang tahu, saya cuma mengawal istilahnya gitu. Nah, setelah itu ngawal, saya cuma ikutan wudhu juga 7 pancoran itu. Nah setelah itu naik lagi sampai ke istilahnya puncaknya. Iya, puncaknya itu ada sebuah kayak bangunan kuno, bangunan candi itu namanya, istilahnya pepundanya Gatot Kaca istilahnya.
Nah itu Prenggondaninya itu. Nah di situ saya di luar, orang-orang pada di dalam pada selamatan, istilahnya sekarang itu selamatan. Nah itu di situ saya lihat ada apa itu burung jalak di situ nongkrong, sambil saya sama supirnya nongkrong di luar lihat burung jalak. Sama setelah itu saya lihat ke atas itu ada sorotan merah turun dari atas, turun di situ. Sorotan maksudnya apa? Center atau gimana? Bukan, Bukan, oh. bukan center. Itu kayak ya mirip-mirip Banaspati tapi bukan Banaspati. Itu Soalnya jatuhnya ke ya di situ, di kuncupnya situ. di kunjungnya. Ya di pundenya itu yang ditempati orang-orang itu. Tuh setelah itu baru selesai malam sampai pagi lagi, pagi turun. Nah, cuman melihat itu yang sorot merah itu yang Oh, lumayan yang melihat itu jendengan. Cuman saya. Oh, yang lain berarti yang lain enggak lihat. Wah. nggak lihat, saya pas di luar kok. Yang lain di dalam semua, saya pas di luar ya. Kebetulan saya pas di luar, saya ya lihat sendiri gitu loh. Jadi nggak ada sama supir saya. Sampai supir saya bilangin, mas itu ada sorotan merah itu, selorot masuk turun ke situ. Tapi didatangi enggak? Enggak didatang. Jadi masuknya di situ. Nah setelah itu pulang sampai rumah Semarang lah istilahnya. Perjalanan dari Semarang sampai rumah lah, itu orangnya itu ditelepon sama bosnya istilahnya, langsung jabatannya langsung dilepas. Nah itu ada cahaya merah, itu tandanya gimana? Ya itu biasanya tanda cahaya merah itu biasanya kalau menurut sekarang itu kan itu tanda-tanda bahaya. Itu biasanya tanda nggak baik, istilahnya ada keburukan di dalam dirinya kan, gitu, yang melakukan ritual di situ kan. Nah itu ternyata jabatannya dicopot. Itu sampai rumah malam-malam jam 12 saya tetap lanjut jaga. Habis itu ditelepon dari kantor malam itu jam 1 sama Pak Gubernur itu ya. Istilahnya habis telepon tuh suruh bukain gerbang, dia keluar pulang pagi, tak bukain gerbang. Nah itu dia bilang disuruh dicopot jabatannya. Nah itu di situ cerita dari hal-hal keanehan itu. Selain keanehan dari warna merah tadi yang jatuh, adakah yang keanehan yang mungkin mbahnya itu ada merasa ganjil gitu, melihat sesuatu Ya, yang itu ada, saya juga yang sudah lain. merasakan dari awal. Sebelum ada kejadian jabatannya dicopot, saya sudah merasakan istilahnya kayak apa itu, ini ada pertanda buruk kayak gitu. Saya sudah Jadi firasat gitu ya? firasat. firasat. Dia ngasih firasat saya pertanda buruk, tapi orang-orang pada nggak tahu kan. Firasat buruk. Terus ada burung jalak itu jalan di depan, cuma jalan-jalan itu juga pertanda pemberitahuan. Kalau di situ mungkin kalau orang-orang sana paham apa keistimewaan burung jalak di situ, jalak gunung. Itu sebelumnya apa sering ritual ke situ atau baru kali ini gitu? Itu baru kali ini saya ngawal. Baru Tapi waktu sebelumnya dia sering ke sana kan, setiap tahun sekali dia ke sana, ritual terus setiap tahun sekali. Cuman waktu aku nganter itu cuma baru sekali itu. Terus yang kedua itu saya sendiri berangkat mendaki itu sendirian. Mbahnya berani berangkat sendirian, Biasa kalau berangkat ke gunung sendirian, nggak ada temannya tuh. nggak, jarang Pak, sama teman. Ya kadang sama teman paling bertiga berempat, paling gitu. Jadi sering sendirian gitu. Seringnya sendirian kalau saya. Kalau ke Lawu itu saya 7 kali lebih.
Nggak 7 takut kali kalau ya. ada sesuatu yang menghampiri gitu. Nggak cuman kalau jiwa petualangku dulu itu kan nggak ada rasa takut apapun. Kita sudah melanglang, istilahnya sudah menjiwai dengan alam, untuk menyatu dengan alam. Pecinta alam sejati itu ya menyatu dengan alam itu sendiri kan gitu. Bagaimana dengan bagi orang pemula yang ingin mendaki sendirian itu? Ya kalau ingin mendaki sendirian ya lebih hati-hati lah. Kalau untuk sekarang kan lebih hati-hati, istilahnya banyak misteri-misteri yang belum terungkap, istilahnya gitu. Saya pernah sendiri itu, pernah waktu naik ke pos 5 kalau nggak salah. Pos 5 itu saya tiduran. Setelah tiduran itu ada rombongan, itu tadinya baru saya sendiri yang masih ke sana, yang sudah nyampe ke pos 5, yang lainnya masih di bawah semua. Itu yang rombongan lain itu loh, yang start awal aku itu waktu itu. Di bawah sudah banyak, memang sudah banyak pendaki-pendaki yang lain. Nah itu terus berangkat ke sana, sampai ke pos 5 istirahat, tiduran merebah, langsung habis itu ada rombongan lewat, permisi mas, itu bilang oh ya moga-moga gitu. Nah terus aku noleh ke kanan, kok ada orang sebelahku, noleh ke kiri, ada orang sebelahku gitu. Pakai, yang satu pakai topi gunung, yang satu pakai pakai slayer istilahnya, itu ditutup, mukanya ditutup. Jadi nggak kelihatan semua. Setelah waktu itu saya buka topinya, itu mukanya rata, enggak ada. Gimana? Mukanya rata. Mukanya rata? Iya. Tadi yang ditutup itu? Iya, yang ditutup. Itu kok bisa? Iya. Loh, itu maksudnya sebenarnya pendaki atau? Bukan. Itu memang ceritanya seperti dulu, itu seperti mungkin pendaki yang meninggal di situ. Yang satu itu yang dua pakai orang topi atau yang pakai topi. Yang satunya nggak ada kepalanya, malah nggak ada kepala. nggak ada kepalanya, tabukan nggak ada kepalanya, soalnya tabuka gini udah nggak ada. Nah itu kok bisa menampakkan gitu loh, maksudnya gimana? Nah itu saya sendiri kurang paham kalau menampakkan, kan nggak sembarang orang yang dikasih penampakan kayak gitu ya, istilahnya kan ya. Saya kan waktu itu kan sendirian kan gitu, makanya kalau sendirian ya berhati-hatilah untuk pemula. Kalau ada sesuatu hal-hal yang misteri itu membahayakan di situ juga. Soalnya juga ada gamelan, suara kadang menurut teman-teman yang lain itu ada yang pernah didengarkan suara gamelan juga di situ. Mungkin kalau sama pendaki semua yang pernah ke sana mungkin paham cerita-cerita kayak gitu. Reaksi pertama Mbak setelah Anda tadi buka itu rata, Ya, itu Anda pingsan atau Anda lari langsung kabur. gitu maksudnya? Wah, langsung tas tak angkut sama pokoknya tas ransel itu tak angkut, langsung lari. Ya lari nyusul yang rombongan itu. Setelah rombongan itu kesusul, tak tanyain, itu yang tiduran di sana mas? Iya mas. Dan jenengan tahu saya sendiri apa bertiga? Oh jenengan sendiri. Ternyata yang rombongan itu tidak ada yang tahu bahwa saya ada sebelahnya, ada yang lain gitu. Itu ceritanya seperti itu. Terus paginya itu pertama kali aku naik gunung itu, yang waktu pertama kali naik ke Lawu itu. Terus pulangnya lewat situ lagi, ternyata di situ ada dua makam pendaki di situ. Ternyata tak liatin ya, saya nggak tahu. Ternyata di situ ada dua makam pendaki. Pendaki berarti Yang meninggal di situ. dikubur Di situ. Mungkin kalau pendaki yang lain tahu paham di situ ada makamnya di pos 5. Kalau nggak keliru di pos 5 itu.
itu orang banyak yang tahu. Kalau sudah pernah naik ke sana paham. Kalau mendaki itu biasanya kalau cuaca yang cerah atau yang pas saya hujan kayak gitu ya? Cuaca kalau bagi saya tuh nggak ada pantangannya. Oh, enggak ada. Iya, kalau mendaki itu cuaca nggak ada pantangannya bagi saya. Waktu dulu Hujan pun tetap hujan pun mendaki. tetap berangkat. Selamat malam. Itulah kita dari narasumber kita dari Mbak Gondrong ya, yang dulu waktu mudanya suka naik gunung, pertama kali dia naik Lawu. Next kita lanjutkan ke episode kedua tentang pendakian yang lebih seram lagi. Oke, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.